Assalamualaikum Pak Kasdono, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ya, Sari, kabarnya gimana nih? baik, kabarnya baik-baik saja Bu. Alhamdulillah. Kemarin katanya ada yang ingin diobrolkan nih tentang apa? Wah, iya. Ada ada yang banyak sekali yang ingin saya bicarakan. Ada Mm-mm. kasus seperti kasus guru senior jenengan itu kan saya perlu bicara banyak. Nah, sama Wah, saja. Ya, ya. Apa-apa ini kira-kira? terkait gitu Bu, apa permasalahan di kelas, di kelas Ya. ya biasa sih yang namanya anak-anak kan semacam itu. Di Mm-mm. ketika saya terjadi pembelajaran, aktivitas pembelajaran, ada sebagian anak yang eh, menurut saya itu kan Mm-mm. kurang konsen dalam menerima apa yang saya ajarkan, apa yang saya berikan materi-materi itu. Sebagian anak-anak kurang konsen terhadap apa yang saya sampaikan. Mm-mm. Ya. Jadi situ saya juga sudah mencoba untuk menenangkan dan sebagainya, tapi ya kembali lagi ke awal tadi, masih suka apa ya, tidak bisa konsentrasi lah terhadap apa yang sudah saya Nggak sampaikan. fokus gitu ya? Nggak fokus ya? Iya betul, Oke, mereka oke. tidak mau gitu Bu. Oke. Uh, Berarti kita ini pembicaraan kita kali ini tuh Pak Kas itu pinginnya apa? Indikator dari keberhasilan pembicaraan kita hari ini. Mau uh, dibawa kemana gitu? Kalau saya sih keinginan guru-guru ideal itu kan, saya melihat guru-guru senior itu kan kalau di kelas mereka tenang, mereka bisa fokus apa mereka yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik, Mm-mm. sehingga keinginan saya dalam indikator saya keberhasilan saya dalam belajar ya mereka bisa tenang, dia bisa fokus apa yang saya sampaikan gitu. Oke, oke. Berarti kita pembicaraan ini kita fokuskan gimana kita cari solusi supaya murid-murid Pak Kas itu bisa fokus gitu ya. Oke, Tujuannya ini ya. Oke Pak Kas, kita ini nggak punya waktu banyak ya, cuma sekitar oke, 15 menit saja. Jadi nanti kita coba gali ya, supaya oke, nanti di waktu 15 menit ini kita bisa mencari solusinya. Nah, oke. menurut sepengamatan Pak Kasdono itu, sejak kapan sih murid-murid Pak Kasdono itu kehilangan fokus mereka? Sudah sejak dulu atau baru-baru ini? Eh, saya mengamati karena kan kalau saya melihatnya, karena memang kan Mm-mm. mereka generasi COVID, karena 2 tahun itu Mm-mm. kan 2 tahun itu kan memang mereka tidak bisa tatap muka secara penuh. Nah, Ya. sekarang di tahun pelajaran baru ini kan dicoba untuk bisa full day, Mm-mm. full face, full tatap muka dan full semuanya, sehingga Ya, ya, mungkin ya. gitu, sehingga Kaget ya mereka Pak ya? ya kemungkinan gitu. Biasanya Iya. biasa menghadap ke laptop, menghadap ke HP, ya sekarang face to face tuh kan wajahnya berbeda tuh. Oh, iya, Itu iya, mungkin iya. Berarti, amatan saya gitu. berarti itu hampir semua siswa atau hanya beberapa siswa saja, Pak? Sebagian Bu, enggak, tidak Enggak seratus semua persen ya? lah. Ya, paling Mhm, 30%, mhm, mhm. 25%-an lah anak yang tidak fokus tadi. Oh, gitu. Nah, sejauh ini yang sudah Pak Kas lakukan apa terhadap murid-murid yang kategori kurang fokus itu tadi? Eh, Ya pendekatan pendekatan apa pendekatan pribadi, ketika mereka tidak fokus saya coba datang ke mereka ya, apa Iya, yang ya. membuat tidak fokus gitu. Oh, gitu. Sementara Oke, gitu. baik. Baik ya, berarti memang di sini permasalahannya adalah bagaimana fokusnya si murid-murid tadi bisa kembali ya. Eh, Iya, Kalau iya. boleh tahu nih Pak, kalau misalnya direntangkan dari 1 sampai 10 nih, eh, ketidakfokusan mereka dalam belajar itu seberapa sih levelnya? Sampai benar-benar tidak fokus atau masih bisalah dikatakan fokus gitu, kalau Ya direntangkan. kalau direntangkan sih ya 50-50 lah Bu, ya kalau naik 50-50 6 ya. sampai 6 lah, tidak 6 ya tidak untuk ya, kategorinya gitu. 6 berarti masih ada ya, masih ada Iya masih ada sisa kemungkinan untuk mereka sebenarnya fokus. fokus. Iya, Ya, oke, betul ya. oke. Nah, itu eh, rencananya jenengan inginkan
ini kan otomatis ingin berubah ya, meningkatkan Betul. fokusnya anak ini nanti. Nah, itu Iya. jenengan pengennya itu dinaikkan sampai ke level berapa kira-kira? Ya, keinginannya sih 8 lah, 8 naik sedikit sampai Mhm, ya, tapi target saya 8 lah, 8 8 sampai ya. 9 lah. 8 dari semua siswa ya, dari semua Iya, siswa yang saya ada di situ mahasiswa. ya. Iya, betul. Kalau bisa malah lebih ya. Iya, Iya, tapi kan iya, saya iya. standar minimal paling tidak 8 itu bisa 8. tercapai lah. Iya. Oke. Nah, terus menurut Pak Kasdono melihat kondisi di kelas Pak Kasdono itu kira-kira kan Pak Kasdono pengen anak itu bisa fokus. Iya. Berarti kan harus ada yang dilakukan. Nah, sebelum melakukan sesuatu Pak Kasdono mungkin sudah mengidentifikasi kira-kira apa sih kekuatan yang Pak Kasdono miliki untuk bisa ini membuat anak menjadi fokus. Pak Kasdono mungkin punya trik-trik atau apa gitu, Eh, kekuatan-kekuatannya. iya. Sementara sih saya mengaca dari beberapa kejadian yang ada itu saya dan kemampuan saya Hmm. melihat itu kan karena kita dulu kena COVID, Hmm. jadi bahasa IT Hmm. kan mereka masih masih lekat dengan itu. Hmm. Hmm. Sehingga saya juga bukan orang yang istilahnya ahli betul dalam IT, tapi paling tidak saya juga bisa menguasai IT lah. Tidak Oh, harus oke, oke, oke. berlebihan. Oke, Walaupun saya tahu. berarti Pak Kasdono yakin bahwa dengan penggunaan IT itu nanti bisa paling tidak mengembalikan fokus siswa. Jadi itu menjadi Iya, suatu kekuatan jenengan nantinya ya. iya, iya, Oke, iya. terus kira-kira hambatan yang mungkin nanti akan jenengan temui apa itu? Hambatan yang pasti eh, karena kita pakai HP yang Android, sehingga Mm-mm. itu pasti hambatan kalau kita live ya di datarannya sinyal tuh. Pasti kan wifi kalau di sekolahan. Oke, Kalau sekolah oke. mau tadi selama ini sekolahan sampai detik ini belum sampai ke akses ke siswa. Oh, begitu. Berarti siswa masih pakai apa namanya itu kuotanya sendiri-sendiri. Iya, data pribadi. Oh, dan itu menjadi hambatan tersendiri nggih bagi jenengan Iya, ya. karena ya Oke, oke. mayoritas kan tidak semua kalangan sekolah saya itu kan kalangan Mhm. menengah ke bawah, tidak ada yang Hmm. atas-atas terlalu gitu. Oke, Menengah ke oke, bawah. oke. Nggih. Nah, kemudian kalau dilihat tadi kan Pak Kasdono sudah mencerna kira-kira kekuatannya seperti itu, hambatannya. Kira-kira ada peluang nggak Pak? Peluang yang bisa jenengan lakukan gitu loh. Untuk gimana ya caranya supaya fokus si murid-murid saya ini bisa kembali atau meningkat lah. Minimal Iya, bisa bisa apa ya, bisa meningkat satu level lah atau mungkin iya. 2 level seperti yang diinginkan tadi. Kira-kira peluangnya apa ya, Pak? Kalau saya sih merencanakan ya, Mhm, merencanakan terhadap apa perubahan itu mhm, eh, saya apa ya, bermulai lah, memulainya dari hal kecil itu ya dari IT sih. Kita mencoba untuk pakai IT, tapi kan saya harus bisa menggunakan media-media yang mereka bisa tertarik lah, fokus terhadap apa yang mhm, saya sampaikan tadi. Jadi mhm, kalau kemarin saya itu masih manual, mhm. menggunakan papan tulis, nah sekarang papan tulis itu saya rubah dengan media IT tadi lah. Gitu ya. Insya Allah saya juga bisa lah, walaupun tidak sempurna tapi saya bisa. Ada lagi mungkin, Pak, cara-cara mungkin yang nanti akan jenengan tempuh untuk ini mengembalikan fokus anak ini tadi karena selain selain mungkin penggunaan Uh, IT mungkin? Contohnya itu, mungkin ya cara saya mengajar juga. Heeh. Bagaimana Cara itu, Pak, mengajar strateginya, Pak? strateginya ya mungkin saya gunakan tes awal lah, sesuai kesukaan mereka sebenarnya suka apa dalam Mhm, dalam pembelajaran itu, sehingga nanti dalam perencanaan pembelajaran saya harus bisa membedakan mana anak-anak yang ya misalnya lah suka gambar, suka apa, mmm, suka bercerita atau apalah itu bisa saya kelompokkan lah menjadi mhm, mhm, kesukaan mereka, sehingga biar mmm, mereka fokus terhadap apa yang mereka sukai. iya, iya, iya. Termasuk mungkin kesukaan mereka di bidang IT itu tadi ya, Pak, ya? Oke, oke, oke. Nggih, nggih, nggih. Mungkin ada lagi, Pak?
kira-kira apa ya? Kalau dilihat dari kekuatan sama hambatan yang jenengan hadapi ketika menangani permasalahan ini, gitu. Ya, cara yang lain sih mengecek mereka dalam hal kesiapan belajar mereka. Jadi ya saya harus tadi buat perencanaan tadi lah Bu. Kalau tentang RPP-nya itu harus berdiferensinya itu loh. Beda tadi untuk mengelompokkan. Berarti membuat perencanaan yang matang gitu ya Pak ya. Betul. Oke, berarti kalau saya tandaskan lagi nih dari pembicaraan kita ini tadi, ada beberapa cara sebenarnya yang ingin Pak Kasdono lakukan untuk meningkatkan atau mengembalikan fokus anak-anak tadi ya. Antara lain Pak Kasdono ingin menerapkan penggunaan media IT gitu ya, karena mengingat awalnya mereka itu belajar secara daring, sudah terbiasa dengan media IT, jadi jangan sampai dilepaskan dari itu, gitu ya. Terus yang kedua itu tadi Pak Kasdono ingin mengubah cara mengajarnya, tentunya ini berkaitan dengan pembuatan program rencana awal, mungkin RPP atau modul ajar gitu ya, yang benar-benar matang dengan teknik-teknik tertentu seperti itu ya. Dan yang ketiga tadi Pak Kasdono ingin melakukan tes awal, tes asesmen diagnostik seperti itu untuk mengetahui kecenderungan siswa, gitu ya Pak ya. Kalau saya tidak salah tadi beberapa hal yang saya catat dari apa yang jenengan utarakan. Nah, baik Pak. Dari beberapa rencana itu, kira-kira Pak Kasdono itu mana dulu nih rencana yang akan Pak Kasdono lakukan lebih dulu? Kalau saya ingin melakukan hal itu sebagai tanggung jawab saya untuk bisa merubah kelas saya tadi, dari fokus saya tadi, di perencanaan. Awal-awal Perencanaan ya. Rencana dulu, tes diagnosisnya, awal itu untuk membuat perencanaan tadi, sehingga nanti setelah itu nanti saya akan masuk dalam perencanaan itu, saya akan melakukan seberapa berhasilnya, tapi saya akan mengoptimalisasi apa yang sudah saya rencanakan. Oke. Berarti jenengan akan memulai dari perencanaan ya Pak ya, perencanaan yang matang dulu untuk bagaimana nantinya bisa diterapkan di pembelajaran. Tentunya perencanaan ini berfokus pada mungkin membuat siswa itu menjadi fokus dalam pembelajaran gitu ya Pak ya. Kira-kira strategi yang bisa jenengan lakukan dalam membuat perencanaan ini seperti apa? Kan tentunya kita merencanakan tidak sembarangan ya Pak ya. Tadi seperti tadi jenengan inginnya ya perencanaan itu yang baik supaya bisa mendukung penyelesaian masalah ini. Nah, strateginya seperti apa Pak? Saya juga akan strateginya ya tadi tes diagnosis awal tuh, kemudian saya perencanaan akan saya buat modul atau RPP diferensiasi sesuai dengan bakat mereka atau apa. Kemudian itu akan saya tampilkan medianya, yang bikin media apa kesukaan dari mereka itu. Sambil juga akan saya kolaborasikan dengan teman-teman untuk merefleksikan kekurangan saya. Oke, iya. Menarik sekali ya Pak. Berarti nanti dari perencanaan itu, strategi yang akan Bapak gunakan itu adalah dengan menerapkan tes diagnostik dulu ya. Jadi dari situ sebagai awal acuan panjenengan untuk membuat RPP yang berdiferensiasi, tentunya di situ nanti dengan menerapkan media IT salah satunya gitu ya Pak ya. Oke, terus dalam pelaksanaan rencana ini kan pasti ada gangguan ya Pak ya. Kira-kira gimana nih Anda nantinya untuk mengatasi gangguan itu Pak? Terutama kan rencana awal jenengan kan adalah membuat perencanaan ya. Nah, gimana cara Anda mengatasi gangguan itu nantinya? Rencananya. Perencanaan insya Allah harapannya tidak ada gangguan. Iya, betul. Motivasi tidak ada gangguan, berjalan dengan apa sesuai yang diplanningkan. Gangguan awalnya misalnya terhadap tadi ya data pribadi siswa.
Mhm Ya, mhm. biasanya gitu. Anak itu Mhm. kadang ya ogah-ogahan untuk datanya apa untuk pembelajaran itu kadang mereka banyak banyak cerita luar lah. Oh, iya iya Ya, iya. Oke sehingga oke. ya saya akan mengoptimalkan teman Mhm berbagi mhm. sodako Mhm. sama temannya yang semacam itu. Bisa kalau memang alasannya tidak punya punya data lah. Gitu-gitu. Oke oke. Nah, kira-kira, eee, kapan nih Pak Kasdono akan memulai, melaksanakan aksinya ini? Terutama dalam membuat perencanaan ini tadi, Setelah ini, setelah setelah ini ini, karena kan secepatnya ya, Pak, ya? tidak secepatnya minggu depan juga sudah Mhm ada mhm. pertemuan mereka lagi, sehingga saya Mhm. juga harus Oke harus secepatnya membuat perencanaan dan oke. pengamatan yang biasa itu. Nggih nggih nggih. Mungkin ada seseorang yang Pak Kasdono gedang-gedang untuk bisa membantu mungkin? Atau mau Hmm, dibuat sendiri? ya paling tidak saya kerjasama itu tadi saya kolaborasi kerjasama sama Mhm. ya paling tidak tukar pikir lah sama biasanya di bimbingan konseling. Oke oke. Jadi melibatkan guru konseling gitu ya, Pak, ya? Iya, iya, Rencananya ya untuk perencanaan awal ini ya, Pak, ya? iya, Oke, waduh Pak Kasdono sayang sekali waktu kita terbatas ini sudah 15 menit, nggak terasa ya Pak ya, cepat sekali. Jadi Pak iya. Kasdono, sebelum kita akhiri nih, apa kira-kira yang sudah Pak Kasdono dapatkan dari pembicaraan kita hari ini tadi Pak? Oh, eh, saya bersyukur lah bisa Hmm, bertemu dengan Bu Sari yang sudah memberikan apa arahan tadi bagaimana saya bisa mengembangkan dari kekurangan-kekurangan yang saya sudah ada mana yang harus saya tingkatkan lagi supaya saya lebih baik daripada hari ini. Betul. Oke, oke, sama-sama Pak. Saya juga belajar dari jenengan. Kasus ini sebenarnya juga sama. Saya juga memiliki kasus yang sama. Jadi saya juga belajar. Menarik sekali Pak ngobrolnya ini. Saya juga dapat ilmu. Saya tidak sabar nih mendengar cerita Pak Kasdono. Setelah ini kan katanya mau membuat Iya, perencanaan ya, iya, iya, iya. perencanaan yang Iya. matang. Wah, ini mungkin kita bisa sharing lagi nih minggu depan. Nanti Oke, kita bisa bisa boleh. sharing lagi, Ya, kita bisa bercakap-cakap lagi. iya. Iya, Perencanaannya iya. seperti apa, tantangannya apa, seperti itu ya Pak ya? Oke, hasilnya seperti Iya, apa nanti kita sharing sharing lagi. iya 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 iya. Oke oke. Sukses ya Pak Kas ya. Iya, Eh, iya, makasih, mohon makasih, maaf, makasih. saya akhiri dulu ya. Iya, iya, Oke, makasih Bu. terima kasih Pak Kasdono sudah berbagi ceritanya. Oke, Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Oke. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Pak Kas. Aduh, maaf ya mengganggu waktunya. Saya Oke, butuh bicara ini. oke, nggak apa-apa Bu. Biasa ketemu Eh, teman kita bisa ngobrol lagi. iya nih Pak, ada Oh, yang tidak mau saya mengganggu. obrolkan. Oh, gitu. Kelihatannya kok Sharing-sharing gitu. kelihatannya dari wajahnya sudah kelihatan kalau bermasalah ya Bu. Oh gitu. Ah, iyalah cukup satu saja, jangan terlalu banyak masalah. Oke. Iya iya iya. Oke, yang penting pegadian ya Bu, mengatasi Hmm, masalah tidak bermasalah ya. betul betul. Nggih nggih. Oke. Gimana? Ceritanya gimana Bu? Ceritanya gimana? Iya, jadi gimana ya, saya juga agak bingung ini. Hmm. Eee, jadi itu saya itu bingung, kan saya itu kan pengennya kalau ngajar ini masalah dengan apa ya, ya dengan siswa, ya dengan guru. Ya, Saya tuh kalau ngajar itu kan pengennya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, Pak, ya. Kan betul. seperti topik kita yang hangat saat ini dan itu juga saya yakin memudahkan guru sama siswa ya. Nah, salah satu dari pembelajaran berdiferensiasi itu kan kadangkala kita membutuhkan media IT ya untuk mengefektifkan kegiatan pembelajaran. Nah, Iya. itu di awal-awal dulu, di awal-awal semester dulu, itu anak-anak sudah bisa terkondisikan, Pak. Mereka Hmm. disuruh bawa HP misalnya, itu terkondisikan dan orang tua pun juga mendukung hal itu sebenarnya. Cuma suatu hari itu ada kejadian di mana beberapa orang guru itu punya punya berkesep apa sepakat untuk melakukan sidak HP ceritanya. Sidak HP, Hmm. semua siswa yang membawa HP itu diambil, disita, tetapi tidak langsung dikembalikan. Oh, gitu. Menunggu beberapa hari dulu sampai diperiksa dulu semua HP-nya. Nah,
akhirnya padahal kan HP itu bukan semuanya milik siswa ya Pak ya, ada sebagian yang mungkin miliknya orang tua. orang tua ya. Dari kejadian itu akhirnya orang tua seperti kapok gitu loh, mengizinkan si anak untuk membawa handphone, itu. Nah, jadi imbasnya sekarang itu ketika saya pembelajaran yang kadang kala membutuhkan media handphone seperti itu, eee, ya banyak anak yang tidak berani membawa ke sekolah gitu loh. Akhirnya saya perencanaan yang sudah saya buat sedemikian rupa, misalnya dengan menggunakan teknik diferensiasi seperti ini misalnya ya, Iya. itu gagal gitu loh Pak, karena gimana ya, medianya aja nggak ada gitu loh, sedangkan sekolah Oh, sendiri tidak mau menyiapkan media lain seperti Chromebook atau apa, nggak punya betul, gitu. belum ada gitu. Iya, dan dari orang tua sendiri kadang saya tanya ke anak, "Kenapa nggak diizinkan sama orang tua?" "Bu, gara-gara kemarin disita," seperti itu. Padahal si anak itu belum tentu mungkin di apa ya, HP-nya itu belum tentu ada kasusnya lah istilahnya seperti itu. Iya. Cuma mereka terus akhirnya takut daripada disita, lebih baik saya nggak usah bawa gitu. Akhirnya pembelajaran yang terganggu gitu, Pak. Gitu. Eh, Sebelum saya mulai lagi, kira-kira dalam Mhm, pertemuan ini indikator keberhasilan panjenengan ketika mhm. menyampaikan ini ukurannya apa kira-kira? Ya, saya pengen apa ya, pengen dapat jalan keluar lah kira-kira apa yang bisa saya lakukan gitu loh untuk bisa, kembali ini, supaya si murid-murid tadi bisa kembali percaya bahwa memang HP itu digunakan untuk pembelajaran, kemudian orang tua juga mendukung itu, gitu. Saya pengennya ya intinya anak-anak itu kembali kembali itu, apa itu namanya, Eh, mendukung kegiatan pembelajaran dengan menggunakan TIK itu tadi. Berarti kan menggunakan pemanfaatan HP itu membuat kepercayaan kembali lah kepada pemegangan HP Iya, terhadap anak itu, baik iya kepada betul. walinya, kepada orang tuanya, supaya anak-anak dikasih kepercayaan terhadap Iya, betul betul. membawa alat alat digital itu, HP. Iya, betul. Ya. Dari Iya. cerita Bu Sari tadi, dalam kelas atau dalam seluruh siswanya itu kira-kira permasalahan HP itu di level berapa? Di tingkatan nomor berapa, yang tidak bawa itu berapa, kira-kira itu. Kalau, apa ya, kalau sekarang ya Pak, itu mungkin Iya, ada di level, ya katakanlah 40-an lah Pak. Karena dalam satu kelas itu akhirnya drastis, cukup banyak anak yang tidak berani akhirnya membawa itu, gitu loh. betul. Kalau Jadi tadinya itu katakan misalnya ada 90% anak itu punya dan mereka punya, membawa ya, katakan 80% membawa. iya. Nah, sejak kejadian itu mereka ya sekitar hanya 40%, kadang malah 30%. Jadi mungkin di level 4 lah katakan. Terus kemudian targetnya nanti setelah Entar, kita bicara-bicara ini harapannya sampai mhm. berapa? Ya saya sih pengennya kalau bisa ya paling tidak ya 70 dulu lah. 70 Iya, dulu gitu, target paling tidak. tujuan ya. Iya, artinya dalam misalnya ya dua, dua anak, satu misalnya nanti digunakan untuk kegiatan pembelajaran seperti itu. Atau mungkin ya 70% lah kalau bisa. Iya, iya. Terus kemudian saya yakin lah panjenengan itu punya sesuatu yang bakat yang sangat luar biasa. Kira kekuatan Bu Sari apa dalam hal permasalahan tadi, dalam HP itu punya kekuatan apa di situ? Oke, jadi sebenarnya saya merasa bahwa saya itu mampu Iya, untuk mengolah pembelajaran berbasis TIK, ya cukup mampulah gitu. Dan pembelajaran yang perencanaan pembelajaran yang saya buat ini itu memang yang dibutuhkan oleh anak gitu loh. ya gitu. Kemudian saya juga merasa bahwa posisi saya kan sebagai kurikulum, Pak. Jadi Oh gitu. ya, Iya, posisi saya kurikulum. Jadi kan saya punya ibaratnya taring ya Pak ya, punya sedikit iya. taring lah untuk bisa menginfiltrasi beberapa rekan guru gitu loh. Seperti itu dan Hmm, juga mungkin ketika saya harus meminta bantuan kepala sekolah atau meyakinkan kepala sekolah karena saya posisinya kurikulum, jadi mungkin lebih didengar mungkin ya Pak ya. tapi Mungkin itu kira-kira ada kekuatannya.
anu nggak tuh, kira-kira ada hambatannya nggak ketika jenengan menjalankan hal itu? Ya, tetap ada hambatan. Hambatan itu jelas yang datang itu dari beberapa rekan guru yang selama ini punya pemikiran bahwa HP itu selalu bersifat buruk pada siswa, gitu Oh, loh. gitu. Dan itu juga yang melaksanakan proses penyitaan-penyitaan itu tadi tanpa adanya koordinasi, tanpa adanya kontrol terlebih dahulu, gitu. Oh, Hmm, jadi seharusnya ada paradigma baru terhadap HP tadi gitu. betul, betul, ya. Terus, kira-kira rencana dalam itu untuk mencapai angka 7 tadi, dari 4 Mm-mm, menuju 7 itu, mm-mm. kira-kira rencananya apa itu? Kalau saya yang ya banyak ya Pak ya, yang jelas Iya, meyakinkan anak ya Pak ya, iya, meyakinkan iya. anak bahwa intinya kalau kamu tidak bersalah jika di HP-mu itu tidak ada sesuatu kesalahan gitu ya, itu Betul. jangan takut, bawa saja karena Oh, memang dibutuhkan untuk pembelajaran kan. iya, Terus iya. bisa juga rencananya nanti mau ya mengadakan pendekatan lah, pendekatan ke beberapa umumnya ke seluruh guru, tetapi khususnya ke guru-guru yang tadi punya paradigma yang masih lawas ya, bisa Iya, iya, dikatakan, iya. yang menganggap kalau penggunaan HP dalam pembelajaran itu akan merusak anak lah intinya kayak Iya, gitu. iya. Dan juga mungkin saya ya melakukan ini, minta bantuan kepala sekolah juga ya Pak ya, pendekatan kepala Iya. sekolah untuk ya itu tadi, ya kalau misalnya tidak sampai pada perumusan kebijakan minimal ada dukungan lah dari beliaunya seperti itu. Apa gini, apa perlu misalnya Mhm, ada sebuah kesepakatan, kemudian mhm, itu mhm. juga memberikan apa informasi kepada yang lain, kira-kira Iya, iya, iya. Mungkin kalau kalau saya sudah bisa melakukan pendekatan kepada rekan-rekan guru, mungkin iya, nanti bisalah kita membuat sebuah kesepakatan bahwa eh, kita cari win-win solution gitu loh. Jadi iya, iya, tidak harus stop penggunaan HP, tetapi bagaimana penggunaan HP itu tetap bisa digunakan, tetapi dalam koridor yang tepat gitu. Dan juga harus disampaikan ini kepada siswa. Jadi jangan sampai membuat siswa maupun orang tua itu khawatir. Kan sejauh ini kan mereka tidak membawa membawa HP lagi karena ada rasa khawatir kan. betul, Khawatir betul. kalau disita lagi gitu. Hmm. Jadi Yeah. langkah utama atau prioritas panjenengan untuk menghadapi ini kira-kira apa? Ya mungkin kalau saya lebih ke ini ya, ke dengan rekan sejawat dulu mungkin ya Pak, dengan sesama Iya, guru. Jadi membuat kesepakatan dulu dengan guru. kesepakatan. Iya, karena kalau kita dengan guru itu sudah satu pemikiran, sudah satu kesepakatan, terus nanti kan bisa nih kita kita alihkan ke siswa, terus minta dukungan kepala sekolah, mungkin seperti itu ya Pak. Jadi Jangan mungkin kasih, lebih ke ya. Terus iya, ke jangan kasih gurunya target dulu. ke waktu nggak? Kasih target berapa hari atau untuk membuat jangka Kesepakatan itu ya. kesepakatan tadi, terus gimana gitu. Kalau saya sih pengennya minggu ini ya Pak ya, minggu ini sudah minimal sudah bincang-bincang lah, bincang-bincang menyamakan persepsi ke Bapak Ibu guru yang lain terutama yang masih punya pemikiran yang apa ya, seperti itu tadi ya, yang tidak tidak bersahabat dengan penggunaan media HP mungkin ya. Satu minggu ini saya coba dulu ajak diskusi bagaimana, kemudian saya yakin kok tidak semua guru di tempat saya itu pandangannya seperti itu. Mungkin juga ada yang memiliki pandangan yang sama seperti saya. Kan seperti itu. Iya, dari Ya, gini berarti kan Ibu Sari kan sudah menjelaskan runtut tadi ketika mhm, permasalahan dan juga sudah bisa merencanakan aksi yang akan panjenengan hadapi dalam mengasah tadi ya. Nah, mhm, mhm. untuk indikator keberhasilan jenengan apa kira dari Eee, yang sudah indik kami sampaikan tadi? mhm. Indikator saya ya berarti terbentuk sebuah kesepakatan, terutama ya kesepakatan di kalangan guru dan siswa. Oh, Tuh, betul. jadi minimal kesepakatan di kalangan guru lah, artinya jika Iya. memang ada guru yang membutuhkan media HP dan siswa diminta untuk membawa, itu diizinkan, gitu loh. Kalaupun nanti harus ada sidak atau ada apalah, itu harus ada koordinasi dulu seperti itu. Mungkin ya Pak ya, minimal seperti itu dulu lah. Kira, iya, iya. Kira-kira ada Mhm. gangguannya nggak nanti? Terus caranya mengatasinya gimana? Ya jelas ada gangguan ya Pak mungkin ya. Iya, Mungkin gangguannya ya tetap
ke beberapa beberapa rekan guru yang masih agak sulit untuk menerima paradigma baru itu ya. Terus juga mungkin gangguannya jelas dari sisi orang tua yang atau siswa sendiri yang masih trauma lah katakanlah ya dalam tanda Oh kutip gitu, trauma, yang masih takut tetapi traumatis tadi ya. iya, tapi saya yakin kalau bukan cuma saya yang Iya, menggunakan media HP dalam pembelajaran, misalnya iya, ada guru lain juga, saya yakin itu akhirnya eh, aman. pandangan itu akan berubah gitu loh, gitu. Nah, terus setelah tahu hambatannya, gangguannya, kira komitmennya dan siapa yang mau membantu ibu ya, dalam hal pelaksanaan tadi. Ini ya, oke. Kalau saya mungkin saya cari beberapa rekan guru yang sevisi ya Pak ya, sevisi, Oh ya, sepemikiran, terus nanti membantu dalam proses ini tadi apa ya istilahnya eh, merubah keyakinan beberapa teman yang tidak sevisi gitu. Dan mungkin juga kepala sekolah bisa oh, membantu dalam ranah kebijakan, mungkin seperti itu. oke, oke. Oh, oke Bu. Saya kira cukup ya Bu, karena kita bincang tadi sudah sangat banyak sekali dan semoga apa yang menjadi harapan Ibu untuk mencapai tujuan-tujuan tadi berhasil dengan maksimal. Nah, setelah pertemuan ini kira-kira tindak lanjut dari ini apa? Oh ya, ya setelah percakapan kita ini saya terus merasa lebih lebih terang gitu loh Pak. Artinya lebih oh berarti saya punya masalah ini ternyata oh ada Ada solusinya. solusinya. Oh gitu Ya, ada ya. solusinya. Ternyata Oke, oke. saya bisa menemukan sendiri solusi itu. Jadi Oke, mungin nanti yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini tadi ya, ya pendekatan lah, pendekatan oke. persuasif kepada rekan-rekan, kemudian nanti sampai ke pembuatan kesepakatan bersama mengenai penggunaan media HP itu tadi. Mungkin itu ya Pak ya. Oke. Hmm, Oke, Bu. ya, ya. Makasih ya. Mungkin lain waktu kalau ada kita nanti sharing, tabayun lagi pendapat kita. Oke, Bu. Oke, terima kasih ya Pak ya waktunya. Sami-sami, Bu. Ya, baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.